Keputusan Yayasan Setia Kawan Guru Jawa Tengah nomor 41 SK YGSK GJT 3 Romawi tahun 2021 tentang penetapan operator gaspen berdedikasi tahun 2021 Yayasan Setia Kawan Guru Jawa Tengah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, Saudara Agus Sugiarto, operator gaspen PGRI Kota Magelang sebagai operator berdedikasi tahun 2021. Kedua, operator berdedikasi sebagaimana tersebut pada poin pertama berhak memperoleh penghargaan berupa uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Saat ini sampaikan kepada yang bersangkutan dengan catatan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Maret 2021 pengurus Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah, Sekretaris Dr. Sartono Bedi MPD MSI, Ketua dan sisa bagi SPDMH ditandatangani. Pembacaan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada yang terhormat Saudara Agus dari Kota Magelang di mohon untuk maju ke depan didampingi oleh Ketua PGRI Kota Magelang. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah Bapak Dr. Haji SHMU mohon berkenan untuk menyerahkan penghargaan tersebut didampingi Ketua Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah Bapak Haji Sakbani SPD. Sehat alhamdulillah. Ini sambilan. Ada Bu? Matang. Dipersilakan kembali dengan selanjutnya yang terhormat Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah selaku Pembina Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah Bapak Dr. Haji Muhdi SHMU mohon berkenan untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka salam lebih atas. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pengurus Yayasan Dana Setia Kawan Guru Jawa Tengah, pengawas, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Ketua Sekretaris atau Ketua Bendahara atau yang hadir dari kabupaten kota yang saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini di tengah-tengah suasana masih pandemi, mudah-mudahan di penghujung PPKM mikro sampai besok Senin kita masih bisa bersama-sama hadir dalam forum yang sangat penting bagi PGRI, dan kita bersyukur semua dalam keadaan sehat dan kita bersama-sama berdoa untuk kita senantiasa diberikan kesehatan dan pandemi segera berakhir. Saya yakin Bapak Ibu sebagian sudah mulai vaksin dan mudah-mudahan vaksin juga segera bisa tuntas ya, terutama untuk para pendidik dan tenaga pendidikan ini, para ketua yang dari kepala dinas segera mengawal ini, dan saya terus meminta pada Pak Guru untuk memastikan tidak ada yang tercecer ya, guru-guru termasuk guru negeri maupun guru swasta. Untuk itu kita banyak berharap agar semuanya bisa berakhir
masa sulit ini. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dalam kesempatan kali ini, dan nampaknya sebagian bisa hadir secara pribadi. Ini luar biasa, rasa kangen ya kita untuk bisa bersilaturahmi bertatap muka langsung, karena sementara ini kita ketemu hanya lewat virtual, termasuk dengan pengurus besar. Keadaan ini sungguh membuat kita kehilangan ya kesempatan bisa berkomunikasi langsung, bersilaturahmi seperti saat ini. Insya Allah nanti tanggal 20 kita akan kembali berkumpul untuk konferensi kerja. Walaupun kita rencanakan tidak seperti biasa harus 2 hari, tetapi kita akan selenggarakan 1 hari. Dan teman-teman yang jauh nanti kita beri kesempatan, kita siapkan penginapan bagi yang tanggal 20 berbagai minat ya malam mboten ngendika anu ming tanggal 20 bulane mboten men. Dan tidak harus sampai malam hari. Kemarin di PB kan sampai jam 8 ya, sekitar setengah 9. Virtual seharian penuh memang sangat berat dan melelahkan. Walaupun bisa ngopi ya di rumah gitu ya, tapi itu sangat lelah ya. Ini kita bisa bayangkan anak-anak kita terlebih harus dengan HP-nya butut tadi gitu ya. Nah ini luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang di tengah-tengah suasana seperti ini tetap menjalankan roda organisasi, termasuk Janset atau Jasper ini. Dengan keterbatasan keadaan, teman-teman masih terus beraktivitas dengan luar biasa, dan saya kira kalau dari sisi capaian mungkin tidak terlalu jauh ya. Bahkan ada hal-hal baru yang bisa kita lakukan dengan sangat baik. Inilah yang membuat saya kira Kan masih ada anu hadir takziah. Tapi kalau pensiun kan tahu kan, ada teman-teman yang masih menyapa. Maka saya kadang-kadang juga mungkin saya saja yang tidak pandai memahami teman-teman pensiun. Kadang tengah malam ya WA gitu ya, kesepian mungkin. Coba kalau orang pensiunan itu rajin sekali ngirim-ngirim pesan baik gitu ya. Termasuk teman-teman mantan pengurus PGRI kan pensiun betul itu juga malam-malam ngirim gitu ya. Kesepian. Maka tugas kita menyapa. Salah satu cara menyapa kita adalah memberikan rasa solidaritas kita melalui santunan yang kita berikan, yang kita himpun dari sumbangan yang kita bersama kumpulkan. Dan inilah namanya Janset. Kita juga di 87 waktu itu kita sebenarnya punya namanya Krigawiata ya, media ya dulu ya. Tapi di reformasi putus, dan di tahun 2000 kita menghadirkan yang baru, yaitu Derap Guru Jawa Tengah. Dan Derap Guru Jawa Tengah adalah majalah satu-satunya yang konsisten dengan oplah yang juga jauh lebih besar bahkan dengan punya yang lebih besar. Ini luar biasa teman-teman, dan ini menjadi media kita bersama dan sekaligus membuktikan bahwa kita eksis, kita ada. Hal-hal lain yang saya kira perlu menjadi catatan penting bagi kita pada saat setelah reformasi dalam kongres di Bandung, pencetus penggagas undang-undang guru juga Jawa Tengah. Jadi bukan hanya lahir kita di Jawa Tengah, di Solo, tapi penggagas undang-undang guru juga Jawa Tengah. Termasuk yang menjadi pilar utama lahirnya UGD dengan cerdas, termasuk yang paling urgent adalah usia siun dan tunjangan profesi. Saya kira dua kata kunci ini
menjadi penting bagi kita dan guru, karena disitulah saat ini kita sebagai guru menjadi lebih sejahtera daripada masa-masa yang lalu. Teman-teman kepala dinas yang karena struktural ya, ini dari Kabupaten Semarang, mungkin orang itu sudah profesi Prawoto Pak. Tapi teman-teman dapat gampangannya kalau nyuruh orang sudah sejahtera itu kan enak gitu loh. Coba marah kok kalau hubungan marah gitu loh. Gampangannya omongannya gitu Pak ini Pak. Gampangannya menulis butuhnya orang mesunya kok kerap gitu lah ini ya. Jadi ini hal, maka kalau ada hal yang akhirnya meledak seperti kasus guru honorer yang munggah penghasilannya itu lalu direaksi dengan cepat dipecat, maka akan menimbulkan reaksi yang juga luar biasa. Hati-hati loh kan, pengusaha niaya itu memang banyak motivasi gitu. Saya ngurusi Dan kami ingat persis karena Purworejo sudah jadi korban, usia pensiun 60, Jawa Tengah itu paling gigih. Dan dealnya itu ya, itu ada di ruang lantai 2-nya Ugris yang gedung utama dulu. Ingat komisi 10, ini orang ketua lama itu waktu itu pokoknya orang bilang malas dulu begitu kok yang ngotot deh. Dan kita paling aktif membuat kajian-kajian, karena saya masih muda waktu itu, masih tukang petik, jadi motivi terus mau ke DPR komisi 10 buat bagaimana argumentasi agar kita dapat tunjangan profesi, dan yang kedua batas usia pensiun. Kalau kita runut lebih jauh, kita juga menjadi garda terdepan untuk pelaksanaan sertifikasi. Pak Lis galeri umum itu zaman itu mengancamnya luruh di Jakarta gitu. Nyaring sekali ya suaranya ya. Dan mungkin terlalu panjang, paling tidak kami sendiri yang sekarang sedang menjadi sebut saja fenomena baru, bahwa yang akhirnya memiliki cara untuk menaklukkan bahwa pemerintah harus mengakui bahwa guru itu kurang, lagi-lagi melalui FGD 2017 juga di Jawa Tengah dengan Pak Gub. Hadir waktu itu dari Kementerian Pendidikan dan dari Menpas. Dan disitulah terus sudah nyanyian Pak Pranata yang ngomong guru cukup, Indonesia itu terlalu mewah untuk jumlah guru. Terus saya selalu menjawab dengan Pak Pranata, Bapak mengatakan begitu menghitung tapi tidak membayar, gitu saya bilang gitu. Itu selalu saya sampaikan di kementerian, tolong Pak jangan dihitung, mau dibayar ketiga kok. Wah kok enak banget ngitung terus. Dapat dikit memang genep Pak kepala dinas, tapi kan bayarnya orang genep kan. Itu kan fakta gitu ya. Maka pada saat sekarang diterjemahkan dengan jelas, akhirnya kan tidak ada yang meleset dari angka di Jawa Tengah dulu 998.000 kekurangannya. Sekarang ngitung dengan jelas 1.029.000 dan 70.000 pensiun setiap tahun. Maka kalau sekarang mengangkat 1 juta guru ASN, bagi saya itu cara yang paling rasional untuk bisa dijalankan saat ini. Kalau tidak, krisis. Inilah Bapak Ibu, maka semakin terasa pada saat COVID seperti sekarang ini, dan peran guru honorer tidak bisa disampingkan. Saya selalu mengatakan kepada semua, termasuk kepada Pak Menteri, andai COVID ini tidak punya guru honorer, kolak ini pendidikan Indonesia. Untuk itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak, dan ini adalah catatan sejarah penting bagi kita, bisa kita bangun bersama-sama dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati,
tujuan dan fungsi Daspen saya kira ya cukup sederhana, ingin memberikan dukungan moral dan finansial kepada sesama anggota yang pensiun. Perkembangannya rodo menyimpang Pak, dan meninggal itu sekarang itu. Meninggal itu kan akhirnya juga dapat uang duka. Nah, kita harap melalui Danset ini organisasi bisa lebih aktif. Fungsinya melaksanakan program kemanusiaan dan sosial bagi Jawa Tengah dan sebagai wahana menumbuh kembangkan rasa kesetiakawanan atau solidaritas sesama anggota. Nah, problemnya atau catatan kita bahwa jumlah sumbangan itu kan didasarkan kepada kuota, bukan jumlah pensiun dan meninggal. Yang kedua, sumbangan itu ternyata tidak akan diterima itu, tetapi juga dipotong dengan biaya operasional. Dan keputusan kita bahkan waktu itu semakin meninggi, santunan lebih besar dari sumbangan. Maka kalau saya gambarkan, lanjut Mas, menjadi gambarnya Mas, tolong. Oke, kita gambarkan menjadi seperti ini. 1985 berdiri, 1986 mulai operasional. Waktu itu guru-guru ya kisarannya lah usianya ya si nom-nom 30-an lah. Kan impres loh. Si muda-muda orang pensiun. Walaupun waktu itu kuotanya masih rendah, nggak tahu pasti berapa awalnya itu, mungkin sekitar 200. Kuota 200 yang pensiun orang 200 ya sisa. Maka apa yang terjadi? 10 tahun yang akan datang uangnya tambah banyak karena yang diberikan lebih sedikit. Sehingga waktu itu Danset begitu perkasa kelihatannya. Tapi maaf, sama kita jadi orang tua. Waktu kita kecil-kecil bayaran yang surat doake, perasaannya kuliah, kabeh mulai mumet gitu ya. Ngirim berbulan itu mulai kelenger itu. Pokoknya semesteran datang, bayar semesteran lemes itu. Tapi bagi orang yang merancang dengan bagus nggak ada masalah itu. Karena pada saat kita punya lebih disimpan dengan baik. Tahun 2006 usia anggota sudah 50-an. Wah, lagi jaya-jayanya itu. Karena apa? Nah, 50 tahun masuk kategori 3 ya itu ya. Kategori 34. Kalau sekarang iurannya Rp1.000 ya sumbangannya. Tetapi memasuki 2016 atau setelah 2006 mulai turun. Artinya apa? Yang pensiun mulai banyak. Kuotanya ditingkatkan pun tidak ngejar. 2016 sampai puncak paling tinggi kemarin di 2020. Jumlah santunan kalau dibaca di situ adalah 14.000 lebih. Sementara kuotanya cuma 600. Untuk sumbangan 600 dipotong membayari 14.000 yang mesti tombol. Untung walaupun mungkin tidak istimewa dan sendiri diupayakan dikelola dengan baik, termasuk uang yang ada itu diusahakan. Jual atau beli jual tanah, punya hotel, sekarang ada BPN. Yang paling nyata, begitu mulai pensiun itu naik terjal, efisiensi betul-betul dilakukan. Sepengetahuan saya, paling tidak saya jadi sekretaris umum sudah harus melakukan itu
maka dikenallah bendahara Sabani ini adalah bendahara pelit gitu. Karena pada saat kita di atas itu uang banyak, kita bisa support organisasi dengan kuat, minta berapapun dikasih sama Ganjar. Sekarang jangankan minta, yang mau ngasih juga nggak ada kok. Ganjar juga sudah nggak mau ngasih seperti kemarin-kemarin. Dulu tidak saja berapa yang diminta secara rutin per bulan, tetapi setiap kegiatan yang perlu jalur DKI. Harap demo, harap apa, gitu. Nah sekarang sih tidak ada. Kalaupun ada, ingat besok dibayar pakai apa gitu teman-teman yang harus menerima santunan. Nah ini semua terjadi karena jumlah anggota terus menurun, jumlah pensiun terus meningkat, jumlah sumbangan lebih kecil dari santunan yang harus diberikan. Tambah lagi, sebenarnya kan dulu sudah ada program sendiri ya yang untuk meninggal ya, melalui Dansos itu ya. Tapi kita juga menambahkan di situ. Inilah problem, dan saya bersyukur masa paling puncak di 2020 ditambah lagi dengan adanya pandemi, sekalipun kita harus nombok berapa Pak Tani? 18 miliar lebih, kita masih mampu, faktanya kan semua dibayar dengan baik. Hanya problemnya, apakah Danset ini akan kita biarkan terus ke bawah sehingga nanti lama-lama almarhum? Tentu tidak. Inilah tanggung jawab kita. Memang kita akan mulai menurun, ya artinya tidak setinggi sekarang secara perlahan. Namun apabila kita hanya ya sudah toh menurun gitu, tenang-tenang saja, tidak langsung melakukan upaya yang signifikan, saya yakin akan almarhum. Maka saya terima kasih kemarin teman-teman yang mewakili Bapak Ibu sudah banyak berdiskusi. Saya kira banyak kesepakatan sangat luar biasa dan sangat penting untuk perkembangan ini. Ini harus tetap hidup, karena kalau kita, tugas kita kan memanage namanya ya. Memanage tugasnya itu kan pada hakikatnya bagaimana mengambil keputusan yang ya efektif lah dan efisien agar tujuan itu tetap bisa kita capai. Tujuan kesetiakawan harus kita bisa capai dengan cara Danset ini, walaupun sekarang ada masalah, dan masalah ini harus kita hadapi dan kita bisa diskusikan termasuk hari ini. Apa toh yang menjadi penghalang atau pengganggu terbesar, atau cara yang paling mungkin dilakukan itu apa? Mari kita sepakati. Jadi tugas manajemen itu kan mencari cara ya. Maka pemimpin yang saya selalu sebut pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan tepat. Itu pemimpin yang bagus. Kalau tidak seperti itu, menurut saya bukan pemimpin yang bagus. Terlambat itu resikonya bisa korbannya sudah mungkin lepas. Saya terutama mungkin di masa-masa kritis ya, 3 tahun kesini itu kritis betul. Kalau tidak rodo tego itu ya wes bablas itu. Sampai-sampai kemarin terjadi itu Pak Ketua suruh menerima uang transport aja nggak mau gitu, karena nggak tega melihat angka katanya. Tapi bukan itulah yang Mas Arif kita inginkan. Sekali lagi, bagaimana saya harap hari ini nanti kita mampu menyusun program-program yang mampu membangkitkan kembali Danset ini. Menurut saya salah satu yang ada di depan mata dan sama menjadi komitmen kita bersama adalah pada saat rekrutmen guru ini akan terjadi besar-besaran, saat inilah kita genjot
anggota kita naik, maka anggota kita tinggal 176.000. Jauh dari angka yang dulu dibangga-banggakan 250-an ribu. Andai kita bisa kembali dan mereka masuk nanti kategori 1, maka akan naik lagi tuh posisinya. Andai besok itu bisa lebih cermat, konsisten ya para pengurus mengelolanya, kita berharap tidak akan mengalami penajaman seperti itu. Tapi begitu kita masuk ke besar, terus kalau begitu ke bawahnya lurus terus. Gimana caranya? Inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Di antaranya pasti usahanya harus terus dikembangkan. Salah satunya yang ingin kita bangun betul ini BPR. Saya kemarin sampaikan pada rapat tahunan di BPR itu, kapan BPR ini sudah bisa buka di kabupaten kota. Andai setiap kabupaten kota sudah ada BPR-nya, cabangnya di sana, 500 juta saja keuntungan per kabupaten kota yang bisa diambil kali 35, itu saya kira kita akan sangat besar. Dan kita punya modal yang luar biasa. Pertama, modal anggota. Yang kedua, teman-teman punya kantor yang strategisnya kalau dipakai sebagian untuk BPR itu, menurut saya tidak akan mengganggu aktivitas. Inilah yang saya kira menjadi catatan penting pada kali ini. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Selebihnya, mari keputusan-keputusan lalu yang masih emosional, kurang rasional, kita ubah, kita sesuaikan, kita adaptasi tanpa harus terlalu sebut saja mengurangi rasa. Sudah, tapi bisa dirasionalkan. Apakah pensiun yang di atas 1000 ini kuota kita masih tetap 600? Silahkan dibahas. Bagi kita ya nek kuat ya ora apa-apa menurut duitnya, tapi nek menurut duitnya piye? Yang penting jangan sampai almarhum itu jangan sampai tahu-tahu mati perlahan gitu, itu kan tidak bagus ya. Jadi sebelum sakit segera bangkit. Lalu bagaimana keputusan emosional? Salah satunya dulu karena meninggal ya, hari ini berada yang meninggal, dulu kita beri ya. Setelah itu masih lagi minta lagi. Kalau yang di atas berapa Pak tadi itu? Di atas 55 ya, batas dianggap penuh lagi. Ini kan wah, ini juga mengubah hitung-hitungan ya pada awal. Itu saya agak emosional. Ini diskusikan kembali. Sedangkan kepastian menerima angka dan sebagainya, saya kira adalah hal yang harus tetap kita pertahankan. Bapak Ibu, inilah hal-hal yang ingin kami sampaikan pada forum yang kali ini. Lanjut Mas Abang. Maka bagaimana kita memikirkan hidup guru, hidup mandiri dan solidaritas ya, betul-betul tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam rasa. Saya tahu Bapak Ibu kabupaten kota juga punya dana-dana sejenis. Kalau itu diceritakan di nasional Soyo Madeke di kabupaten kiri saja ya orang lain. Kalau diceritakan di kantor kita itu kabupaten kota kan kabupaten tertentu village yang pun Pak Bupati ya Pak Dinas Pendidikan Kabupaten. Ketua oh nggih kantornya hati nggo lingkup nganu nggih kantor sih Mas Mikir ya pilih nanti itu kan Pati kok. Iya. Jadi bukan hanya kalau dulu mungkin kita berbangga punya kantor ini, sekarang PDI Provinsi mau berbangga apa punya gedung kayak gini? Mau kabupaten kota lebih bagus, lebih besar, lebih strategis. Ya, maka ini hanya sudah dianggap bagus. Kabupaten kota tidak kalah bagus. Inilah Jawa Tengah yang sangat mandiri. Kewajiban kita sebagai pengurus PGRI. Hidup dulu. Hidup PGRI. Solidaritas. Terima kasih.
kasih dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Rapat tahunan Yayasan Dana Sejahtera Guru Jawa Tengah tutup buku 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membangkitkan yang berjalan. Hidup guru. Jangan lupa ya Pak, kalau setelah hidup guru itu turun tangannya. Salam-salaman di atas lah. Hidup begini. Nah ini turun. Nah. Kasih apa latinya? Kasih apa? Kasih seperti itu. Dalam hidup guru. Hidup begini. Ditahan Pak. Solidaritas. Yes. Jika dalam misi FDC ya, misi PGRI. Jadi hidup guru itu jika guru itu bermanfaat profesional secara terlindungi. PGRI itu jika PGRI dicintai anggota, diakui berada di masyarakat dan disegani oleh lingkungan. Solidaritas ya, jadi Pak Ketua juga menyampaikan tujuannya aja. Ya sepakat ini. Ya, jadi solidaritas sesungguhnya akan kita bahas ini tentang dasar itu adalah bentuk solidaritas yang sering sekali kita